Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Said Kusuma di channel Sukma Anang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas zuhud. Apa itu zuhud, bagaimana itu zuhud, dan lain sebagainya. Banyak mungkin teman-teman kita yang mempelajari ilmu hikmah, mereka sering kali terkendala masalah zuhud. Banyak ahli ilmu hikmah yang masih banyak poya-poya mencintai dunia dan lain sebagainya. Itu sudah jelas, mencintai dunia, mendambakan dunia adalah lawan daripada zuhud itu sendiri. Sedangkan bagi seorang pengamal ahli hikmah, maka zuhud ini adalah suatu kewajiban. Karena dengan zuhud tadi, kita menyingkirkan rasa cinta kita terhadap duniawi. Kita menyingkirkan rasa cinta kita terhadap duniawi, yang mana rasa cinta terhadap duniawi adalah musuh utama bagi para pengamal ilmu hikmah. Yang punya ilmu, yang punya kitab dan lain sebagainya, itu semua gak bakal berfungsi kalau memang di dalam hati mereka masih ada kecintaan terhadap duniawi. Senang poya-poya, senang pesta-pesta dan lain sebagainya, itu gak bakal berfungsi. Itu tidak akan berfungsi saat seorang pengamal ilmu hikmah, tapi di dalam batinnya, di dalam dirinya masih timbul kecintaan terhadap duniawi yang sangat besar gitu. Pengen barang mewah dan lain sebagainya, padahal gak butuh-butuh amat gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke topik awal, zuhud itu apa sih? Zuhud itu pengertian dasarnya adalah menjauhi segala sesuatu hal yang bersifat terlalu tunduk kepada duniawi. Mencintai dunia secara berlebihan hingga melupakan kewajiban kita, hingga melupakan perintah Allah dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk zuhud. Jadi zuhud ini ibaratnya jangan sampai dunia kita ini melalaikan kita. Kita harus menyingkirkan rasa cinta kita terhadap duniawi. Semata-mata kita semua hidup, menikah, membelanjakan uang kita, itu semua semata-mata untuk Allah. Itu zuhud. Zuhud itu mengalokasikan, mewakafkan, mensedekahkan hidup kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, dan tidak ada terbesit sedikit pun berkaitan dengan duniawi. Tidak ada motif sedikit pun untuk duniawi. Itu. Nah, meskipun sudah paham mengenai arti zuhud itu apa, banyak ahli hikmah yang salah paham. Dipikirnya zuhud itu harus miskin. Orang yang kaya, ahli hikmah yang kaya, punya barang-barang mewah, barang-barang mahal, lalu kita menuduh mereka, oh ini nggak zuhud, ini orang masih mencintai dunia. Padahal letak zuhud itu bukan di luar, tapi di dalam. Sekarang jika kita lihat justru yang lebih banyak zuhud adalah orang-orang kaya. Kenapa yang lebih banyak zuhud adalah orang-orang kaya? Orang-orang kaya mereka tidak terlalu terbebani dengan yang namanya dunia. Maksudnya gimana? Begini loh maksudnya. Makan ya makan, tidur ya tidur, sholat ya sholat, meskipun bolong-bolong. Itu orang kaya. Sudah tidak terpikirkan lagi soal duniawi. Tapi sekarang orang-orang yang miskin, rata-rata mereka bekerja banting tulang untuk cari duit, sampai lupa sedekah, sampai lupa zakat, sampai lupa sholat, lupa kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini kan suatu bentuk mengejar duniawi secara berlebihan, sehingga mereka melupakan sesuatu hal yang diwajibkan bagi mereka. Sedekah, zakat, berbakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, itu dilupakan. Dan kebanyakan yang melupakan itu adalah orang-orang miskin, bukan orang kaya. Memang ada orang kaya, cuman dia sebagian lah, segelintir. Mayoritasnya kebanyakan yang seperti itu adalah orang miskin yang penghasilannya pas-pasan. Mereka enggak zakat, mereka enggak sedekah karena ya itu sayang duitnya hasil nyari susah payah. Masa harus saya sedekahkan gede gitu ibaratnya. Nah, jadi kembali ke topik awal soal zuhud tadi. Zuhud itu adalah bagaimana caranya mengontrol hati kita agar tidak terlalu berat kepada duniawi. Bagaimana menjaga stabilitas hati kita agar pikiran, hati, jasad kita, tujuan kita semuanya bukan untuk duniawi. Bukan tidak boleh kamu membeli barang-barang mewah, iPhone 11, bukan tidak boleh beli Pajero Sport, bukan tidak boleh beli Fortuner, bukan nggak boleh beli Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya, bukan nggak boleh membeli barang-barang tersebut. Namun harus ingat, saat Anda membeli barang-barang mewah, barang-barang bagus, tunaikan dulu kewajiban Anda. Sedekah, zakat, berbakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim, itu semua tunaikan. Jika semua kewajiban dan sunnahnya sudah ditunaikan, maka itu sah-sah saja. Anda memberi jam tangan 1 miliar, sah-sah saja. Memberi jam tangan 1 miliar, tapi zakatnya 2 miliar, sedekahnya 1 miliar. Gitu loh, menyantuni anak yatimnya 2 miliar, sah-sah saja memberi jam 1 miliar. Gitu loh. Jadi zuhud itu bukan terletak di penampilan luar. Justru malah banyak
yang tidak zuhud itu kebanyakan orang-orang yang duitnya pas-pasan gitu loh. Mereka terus kejar dunia gitu. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang memang sedang mempraktikkan zuhud, jangan berpikiran bahwa zuhud itu harus miskin. Enggak. Anda punya rumah tingkat 5 pun itu bisa zuhud. Asal hati Anda, pikiran Anda tidak terbawa, tidak terlena dengan rumah tadi. Anda bekerja, gajinya miliaran, pengusaha gajinya besar, beli mobil mahal itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi jangan sampai mobil tadi membuat Anda lalai, membuat kita lalai. Jangan sampai iPhone 11 Pro membuat kita lalai. Dan saat barang-barang tersebut membuat kita lalai, maka kita adalah orang-orang yang tidak zuhud. Itu. Jadi zuhud itu adalah mengontrol hati agar tidak terlalu cinta kepada duniawi. Bolehlah kita beli barang-barang mewah, kita beli barang-barang yang kita suka, boleh, cuman tetap kewajiban itu harus dilaksanakan dulu. Ibadah, sunnah yang fardunya harus dilaksanakan dulu, baru kita mau beli apapun terserah kita. Gitu. Kasarnya, ente mau beli mobil 10 miliar nggak masalah, yang penting itu zakat, sedekah, menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua, itu harus dilakukan gitu loh. Gitu. Karena Allah tidak melarang kita hidup mewah, Allah nggak melarang. Cuman saat kita hidup mewah, jangan sampai hati kita terlalu terlena dengan kemewahan tersebut sehingga melupakan tujuan kita turun ke alam dunia itu apa. Jadi saya harap teman-teman dapat mempraktikkan zuhud dengan benar. Silakan bisnis, buka bisnis sebanyak-banyaknya, cari uang sebanyak-banyaknya. Karena kemiskinan itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Kefakiran lebih dekat dengan kekufuran. Gitu. Silakan Anda usaha sebanyak mungkin, menjadi orang sekaya mungkin. Cuma tetap jaga hati Anda jangan sampai kekayaan tersebut membuat Anda lalai. Punya duit 10 miliar tiba-tiba misalkan ya, tiba-tiba jadi merendahkan kepada orang miskin, merendahkan ke teman-teman yang tidak sekaya kita, nggak boleh seperti itu gitu. Nah, jadi silakan Anda buka usaha sebanyak mungkin, jadi orang sekaya mungkin, jadi orang sesukses mungkin. Cuman kekayaan, kesuksesan, harta benda Anda itu jangan sampai membuat Anda lupa kepada tujuan Anda hidup. Semoga video ini membantu dan semoga para pengamal ilmu hikmah, orang-orang yang sedang mempelajari ilmu hikmah bisa mempraktekkan esensi zuhud yang sebenarnya sehingga ilmu-ilmu yang diamalkan agar lebih maksimal. Ilmu yang diamalkan lebih cepat tajribnya, lebih cepat bermanfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.